Ya, sekarang gue mau bahas preview pertandingan seru di hari Sabtu Liga 1. Ada Persib versus PSIS dan Bali United versus Arema. Nah, gue mulai dulu dari Persib. Kita tahu semua Robert Rene Albert udah keluar dari Persib. Dan kalau menurut gue pribadi, keputusan manajemen Persib buat langsung memberhentikan Rene, gue bilang terkesan lebih ke arah panic decision ya, akibat dari tekanan dari supporter. Karena gue melihat setidak-tidaknya Rene Albert masih bisa diberikan kesempatan sampai laga melawan PSIS di kandang sendiri nanti. Jadi gue bilang keputusan buat mendepak dia terlalu buru-buru. Karena kalau seandainya dia diberikan kesempatan lawan PSIS dan tidak bisa menang juga dan bermain menarik ataupun membuat semangat anak asuhnya berkobar, mungkin di situ bisa diambil keputusan. Tetapi ini menjelang laga penting, walaupun main di kandang sendiri tapi lawannya juga bukan main-main, PSIS, dan sekarang tanpa pelatih kepala, otomatis pelatih fisiknya mungkin Yaya yang akan ambil alih sementara. Dan ini tentunya menjadi kerugian lah, apalagi dari sisi moral dari para pemainnya yang lagi drop tentunya. Ya, itu sih kalau menurut pandangan gue. Dan Persib juga sekarang lagi mengincar penggantinya. Ada Munster, Luis Milla, Benjamin Mora, nama-nama besar tentunya. Ya, kita lihat aja lah seperti apa nanti. Nah, kembali ke topik utama. Bagaimana Persib? Apakah bisa mereka bangkit setelah Robert Rene Albert keluar? Jujur aja, secara permainan tidak akan banyak berubah karena yang handle itu masih asistennya. Dan beberapa pemain yang cedera sudah mulai ikut kembali berlatih seperti Igbo Nevo, Ciro juga. Mungkin mereka tidak bisa langsung bermain di pertandingan itu, tapi bisa saja akan dibawa ke bench untuk dimulai dari bangku cadangan. Dan secara permainan tidak akan banyak berubah sebelum sampai mereka mendapatkan pelatih kepala. Yang penting sekarang, apakah pemain-pemain Persib ini bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka, mengembalikan mental mereka yang sudah drop selama 3 laga terakhir mereka tidak bisa mendapatkan kemenangan. Karena kalau berlarut-larut terus di dalam mental drop tersebut, tentunya laga di Bandung nanti jangan sampai menjadi sesuatu hal yang sangat merugikan kepada tim dan juga supporter. Jadi itu dulu yang paling utama ya. Dari sisi strategi tidak perlu dibahas karena pelatih kepala sudah tidak ada dan lagi mencari penggantinya. Yang penting sekarang menumbuhkan rasa kepercayaan diri dari pemain-pemain ini supaya mereka bisa bermain Spartan lah, bermain dengan fighting spirit lah setidaknya di pertandingan nanti, sehingga bisa meraih kemenangan 1-0, selisih 1 gol pun it's okay. Yang penting kepercayaan diri ini bisa ditumbuhkan dulu di awal. Nah, untuk secara teknisnya bisa dilimpahkan kepada pelatih kepala yang akan ditunjuk nanti oleh manajemen. Nah, kalau dari PSIS sendiri, tentunya mereka di laga terakhir yang kontroversi begitu banyak lewat diving, lewat dibantu wasit segala macam, dan main di Bandung, tentunya mereka diunggulkan karena mereka punya pemain yang bisa mengangkat seperti Taisei, dan kedalaman skuadnya juga cukup bagus, ditambah pelatihnya juga. Gue senang lah melihat pelatihnya bisa bermain cukup atraktif menurut pandangan gue. Jadi PSIS harus bisa memanfaatkan kekurangan di tubuh Persib ini. Walaupun harus bermain tandang, bukan tidak mungkin PSIS bisa saja mencuri kemenangan di Bandung. Tetapi kalau seandainya Persib bermain Spartan, fighting spirit, maka PSIS gak akan mudah juga untuk bisa memanfaatkan situasi ini. Jadi
Kalau ditanya prediksi skor berapa, gue nggak bisa jawab, gue bukan dukun. Tapi yang bisa gue sampaikan adalah seperti ini, bagaimana kira-kira jalannya pertandingan. Yang jelas PSIS gak akan parkir bis, mereka pasti akan menyerang dan berusaha memaksimalkan kesempatan yang mereka punya selagi Persib belum punya pelatih kepala. Seperti yang dilakukan oleh Madura sebelumnya, mereka bisa mengalahkan Persib di kandang. Jadi tidak ada permainan bertahan bagi PSIS. Sementara Persib pasti kalau mereka bermain Spartan, fighting spirit tinggi, mereka akan sangat penting untuk bisa meraih kemenangan ini, untuk bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Jadi seperti itu. Lalu ke match satunya lagi ada Bali lawan Arema. Nah, pertandingannya itu main di Bali ya, dan seperti kita tahu semua, Bali United permainannya sudah terbaca, yaitu lewat fullbacknya kiri dan kanan, overlapping maju, crossing, kotak penalti, ada spaso, dan begitu seterusnya. Dan kalau lagi jelek performanya, Berbesa diharapkan menjadi kreator di sana untuk bisa memberikan end passing ke depan, ditambah privat Mbarga yang dengan kecepatannya, dan seperti itu sudah terbaca tentunya, dan belum banyak berubah dari strategi Teko. Dan gue melihat mereka main di kandang sendiri tentunya pasti akan berusaha untuk bisa mendapatkan 3 poin. Tapi di satu sisi Arema, gue bilang, mempunyai peluang untuk bisa mencuri poin. Kenapa? Karena Arema di bawah Almeida jelas mereka pasti akan lebih bertahan bermainnya seperti biasa dan akan incar counter attack efektivitas. Itu yang terpenting. Jadi gue melihat Bali United pasti akan menyerang, sementara Arema akan sedikit lebih bertahan dan akan incar counter attack sesuai filosofi Almeida, mengefektivitas setiap peluang yang didapat. Dan bisa aja Arema curi poin, 1 poin, ataupun bisa aja Arema unggul duluan. Jangan heran mereka dapat gol lewat set piece karena mereka sangat lihai memanfaatkan itu, dan mereka langsung parkir bus total. Bisa aja mereka dapat poin di Bali. Tapi kembali lagi, apakah mungkin Almeida dengan gaya bermain bertahan terus menerus di Arema bisa diandalkan untuk konsisten di liga? Gue sih nggak yakin, jujur aja. Jadi mungkin dalam partai besar seperti ini tentunya masing-masing tim pasti akan berusaha untuk meraih poin maksimal. Tapi yang gue takutkan adalah permainan menjadi membosankan, menjadi one side game, dimana nanti Arema bermain bertahan, menunggu, lebih ke reaction football, dan Bali yang akan lebih mengambil inisiatif. Jadi ya akan menjadi membosankan. Gue sih berharap semoga permainan nanti akan menjadi lebih seru sebagai penonton netral tentunya. Dan sepertinya begitu ya. Jadi kalau misalnya Arema kalah nanti di Bali, mungkin bisa aja Almeida posisinya akan duduk lagi di kursi panas karena di laga terakhir Arema gagal menang di kandang sendiri dari Sleman. Jadi untuk Almeida nasibnya ditentukan juga pada pertandingan melawan Bali ini. Jangan sampai dia melakukan kesalahan atau kekonyolan yang bisa merugikan terhadap dirinya sendiri dan juga posisinya sebagai pelatih kepala. Seperti itu ya. That's it. Semoga pertandingannya seru, dan kalau memang seru untuk disaksikan, gue akan bikin reviewnya nanti. Thanks for watching.